Hampir setahun yang lalu, seluruh dunia dihebohkan dengan datangnya virus baru yang menyerang sistem pernapasan manusia. Pada saat itu, kita masih belum tahu pasti mengenai detail serta cara penanganan dari virus ini. WHO kebingungan. Kita sebagai awam pun lebih bingung lagi pastinya. Beda halnya dengan sekarang. Hampir seluruh manusia di dunia ini pasti sudah tidak asing lagi dengan virus COVID-19. Bahkan, anak TK pun sudah paham betul apa sih COVID-19 itu. Sementara ini, kita dipaksa untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Mulai dari aktivitas yang terbatas, kerja dan belajar dari rumah, semaksimal mungkin kita menghindari keramaian. Bosan sih sudah pasti, sebab hiburan pun jadi serba terbatas. Pilihannya tidak jauh dari bermain game, menonton film di gadget, atau sekedar mendengarkan musik. Kalau kita hanya merasa bosan, industri hiburan menanggung dampak yang lebih serius lagi. Mereka terpaksa mati suri. Konser besar sekelas South by Southwest dan Coachella menghadapi ancaman pembatalan atau penundaan acara. Indonesia pun demikian. Banyak musisi Nusantara yang membatalkan aksi panggung sejak pemerintah menerapkan PSBB. Ratusan bioskop juga mau tidak mau wajib tutup. Para pebisnis Indonesia mencoba mengolah situasi ini menjadi sebuah peluang untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat Indonesia. Opsi alternatif pertama yang muncul adalah konser virtual, di mana masyarakat bisa mendapatkan akses hiburan dari pekerja seni kesukaan mereka. Setelah ditelisik, konser virtual ini memiliki banyak sekali kelebihan. Selain bisa diakses kapan saja dan di mana saja, para pelaku seni yang baru terjun ke industri hiburan juga bisa memanfaatkan situasi ini sebagai peluang baru untuk tetap eksis. Tidak perlu repot-repot menyiapkan venue, sound system, dan perizinan. Kita bisa membuat event secara mandiri hanya dengan mengandalkan koneksi internet. Banyak musisi yang memanfaatkan konser online sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Contohnya dengan menggalang dana yang nantinya akan disalurkan pada tenaga medis serta masyarakat terdampak COVID-19. Siapa sangka, konser yang mulanya diinisiasi karena pandemi nantinya justru menjadi tren baru bagi industri hiburan di masa yang akan datang. Personally, menurut aku seru banget sih. Maksudnya kayak di tengah pandemi kayak gini ada sesuatu yang bisa dan yang baru untuk kita lakukan gitu, untuk kita nikmatin walaupun kita kayak cuma di rumah aja gitu. Sebenarnya apa ya, menurut aku nih event yang dibikin virtual kayak gini tuh memang menarik banget karena yang pertama itu hemat budget, terus juga funnya tuh kerasa walaupun kita nggak bisa secara langsung gitu ya untuk nikmatin gimana vibe dari konser itu, tapi sedikit banyak ini kayak bisa menjadi alternatif lain kalau kita lagi butuh hiburan ketika kita lagi di rumah aja. Ya, memang vibe itu beda banget gitu kan. Kalau di yang WTF yang offline kan kita bisa seru-seruan bareng teman, rame-rame, udah gitu kita bisa jajan-jajan, kita bisa nari-nari di situ gitu, maksudnya kayak vibe konser banget gitu ya, kita rame-rame bareng-bareng ketemu teman. Jadi menurut aku perbedaannya lumayan signifikan kalau dari yang virtual sama yang offline gitu. Jujur aku ngikutin tren, jadi aku juga sampai dress up, terus aku make up, terus bikin suasana seakan-akan aku bener-bener lagi konser beneran gitu. Selain konser virtual, ada alternatif hiburan lain yaitu drive-in cinema, alias menonton film bioskop dari dalam mobil. Konsep drive-in cinema ini sebenarnya sudah dipopulerkan terlebih dahulu oleh Amerika Serikat. Meskipun menonton filmnya di dalam mobil, tetap ada protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pengelola. Mulai dari wajib bermasker, pengecekan suhu tubuh, penyediaan hand sanitizer, penyemprotan disinfektan pada setiap mobil yang masuk, hingga penyediaan alat untuk memeriksa kadar karbon dioksida dalam mobil. Aku nonton drive-in cinema di Meikarta dan menurutku protokol kesehatannya itu udah cukup baik karena sebelum nonton kita dicek dulu suhu tubuhnya dan wajib memakai masker. Untuk harga tiketnya itu 100.000 per mobil dan udah dapat
roti, sama minuman. Menurutku drive-in cinema ini udah bisa sih ngatasin rindu aku nonton di bioskop. Walaupun film yang diputar itu film lama dan kita tuh nggak tahu sebelumnya bakal nonton apa, tapi nggak apa-apa. Ini merupakan hal baru untuk aku dan pengalaman yang unik. Ada banyak experience baru yang bisa kita dapatkan dari drive-in cinema. Kita bisa menonton film sambil makan dan mengobrol sepuasnya di dalam mobil tanpa takut mengganggu orang lain. Kita juga tidak perlu khawatir suara film tak akan terdengar, sebab sistem audionya sudah diintegrasi ke dalam frekuensi radio yang ada di dalam mobil masing-masing. Nah, itu dia 2 opsi kekinian bagi kamu yang saat ini sedang bosan karena pandemi yang akhir-akhir ini sedang melanda. Sekarang zaman sudah semakin canggih, kamu bisa tetap have fun, bisa tetap mendapatkan hiburan tanpa harus melanggar protokol kesehatan yang ada. Tinggal dipilih aja deh mau opsi yang mana. Kalau aku sih sebentar lagi menonton konser virtual. Bye!